Baik, selamat berjumpa kembali pada para siswa. Ya, bagaimana kabarnya? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat dan baik. Ya. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberi kesehatan dan bersyukur karena kita bisa bersama kembali melanjutkan pembelajaran secara daring. Kepada para siswa semua, sebelum Bapak melanjutkan materi video baru ini atau video yang keempat, terlebih dahulu Bapak akan mengulang kembali bahasan terakhir yang sudah Bapak sampaikan, yaitu tentang rancangan penelitian. Bagaimana membuat rancangan penelitian yang sudah Bapak sampaikan? Pertama, harus bisa menentukan tema dan judul penelitian. Kemudian langkah kedua, yaitu membuat latar belakang masalah. Ya. Langkah yang ketiga, yaitu membuat rumusan masalah. Langkah yang keempat, yaitu menentukan tujuan penelitian. Langkah yang kelima, mengatur jadwal penelitian. Dan yang terakhir adalah tentang metode penelitian. Ya, ini materi yang terakhir yang sudah kita bahas. Mari kita menginjak materi yang baru, yaitu tentang jenis, ya, tentang bagaimana data penelitian itu kita peroleh dan bagaimana cara mengolah data yang sudah kita kumpulkan. Sebelum Bapak menyampaikan tentang materi pengolahan data penelitian dan cara pengumpulan data, terlebih dahulu kita memahami nanti tentang apa itu jenis data penelitian, ya, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel serta proses pengolahan data. Data penelitian antara lain, ya, data fakta, ya, data fakta, ya, data yang diperoleh didasarkan kenyataan yang dijumpai, ya. Kedua, data yang didasarkan pendapat, ya, ahli atau pendapat pejabat pemerintah atau pejabat negara atau seorang tokoh. Yang ketiga adalah data pengetahuan, data yang diperoleh dari suatu pengetahuan yang dia peroleh di masyarakat, ya. Yang keempat adalah data perilaku, data yang didasarkan atas pengalaman dari perilaku. Yang kelima adalah data motif, ya, data yang diperoleh karena adanya tujuan atau hal-hal tertentu. Kemudian yang keenam, data keyakinan, ya, dan ketujuh adalah data sikap, ya. Baik, itu mengenai bentuk-bentuk data. Yang berikutnya yang kita bahas adalah teknik pengumpulan data. Ada beberapa cara dan bagaimana seorang peneliti melakukan satu pengumpulan data, ya.
teknik-teknik apa atau dengan cara-cara apa? Yang pertama adalah dengan survei, dengan melakukan pengamatan. Hal-hal apa yang perlu diamati di lapangan atau di tempat suatu penelitian. Ya. Kemudian hasil survei tadi dicatat, ya, apa yang diperoleh, ya, di lapangan atau di tempat penelitian, ya, dicatat, ya, supaya menjadi data yang hasil tangkapan dari penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu observasi, ya, mengamati tentang gerak-gerik ataupun perilaku objek yang kita teliti, ya, secara detail, ya. Kemudian yang berikutnya pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara, ya. Bagaimana seseorang melakukan penggalian data yang dikumpulkan, yaitu dengan cara bertanya atau wawancara kepada narasumber, ya. Kemudian yang keempat yaitu mendokumentasikan data-data yang diperoleh, ya. Hasil dokumen inilah menjadi bukti yang dia jumpai di dalam suatu penelitian, ya. Jadi inilah teknik pengumpulan data. Ada 4 dengan cara survei, ya, yaitu melakukan satu usaha mengumpulkan data, kemudian data yang diperoleh itu dicatat, ya. Kemudian yang kedua observasi, ya, mengamati perilaku atau gerak-gerik objek yang kita teliti sehingga didapatlah suatu data. Yang ketiga dengan cara wawancara dan yang keempat dengan dokumentasi. Yang berikutnya adalah teknik pengambilan sampel, ya. Sampel adalah bagian dari populasi. Apa yang dimaksud populasi adalah keseluruhan objek yang kita teliti. Sedangkan sampel adalah bagian populasi yang kita teliti. Jadi di sini kita melakukan penelitian bagaimana cara pengambilan sampel yang baik, ya. Nah, ada beberapa cara pengambilan sampel, ya, yaitu teknik penentuan informan. Informan itu adalah orang yang memberikan informasi kepada kita, ya. Teknik pengumpulan sampel dengan teknik penentuan informan atau orang yang memberikan informasi kepada kita dengan cara purposive sampling. Artinya pengambilan sampel berdasarkan perbandingan atau porsi yang ada di dalam objek yang kita teliti. Yang kedua, bisa informan itu ditentukan secara snowball sampling, yaitu dengan cara penunjukan secara mendadak atau secara tiba-tiba, ya, snowball, ya, bola liar, ya, tidak mengarah kepada, tidak diarahkan kepada sampel tertentu, tapi secara bebas, ya. Itulah teknik pengambilan sampel berdasarkan informan. Yang kedua, teknik pengambilan sampel berdasarkan tekniknya itu sendiri. Yang pertama dengan cara random sampling, ya, dengan penarikan sampel secara sederhana,
Ya. Yang kedua, penarikan sampel secara bertingkat, ya, stratified random sampling. Ya. Yang ketiga, pengambilan sampel dengan cara kelompok, cluster random sampling. Ya. Dan yang keempat atau yang D, systematic random sampling, pengambilan sampel dengan ya cara acak sistematis, ya. Baik. Kemudian yang kedua yaitu non random sampling. Artinya pengambilan sampel tidak secara acak, ya, non random. Pengambilan sampel tidak secara acak. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kuota sampling. Dengan cara memberikan suatu ukuran, ya, kuota atau batasan, ukuran batasan dari sampel. Misalnya ada 100 sampel, kita tentukan 10, kuotanya 10 atau mungkin 5, tergantung dari kuota yang kita tentukan. Yang kedua atau yang B yaitu accidental sampling, pengambilan sampel tidak secara acak tapi dengan cara accidental, ya, dengan cara tidak disengaja, ya, dengan cara kebetulan, ya. Nah, ini teknik pengambilan sampel dari suatu penelitian, ya. Kemudian yang keempat yaitu proses pengolahan data, ya. Pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif, ya, dengan data kualitatif, ya. Kita di dalam pembahasan ini, ya, kita prioritaskan dulu tentang pengolahan data kuantitatif, ya, seperti yang sudah kita berikan kepada Anda pemahaman tentang data kuantitatif, data yang bisa diangkakan, data yang memiliki statistik, ya, data yang bisa diangkakan, data yang memiliki data statistik, ya. Nah, prosesnya ada beberapa tahap, ya. Yang pertama melakukan proses editing, yaitu proses memeriksa data, apakah data itu sudah benar atau belum, ya, dengan cara mengedit, ya, menyesuaikan data, ya, sudah sesuai dengan tujuan atau belum. Yang kedua dengan cara coding, yaitu memberikan kode-kode data yang sudah diolah. Kemudian yang ketiga dengan cara tabulating, yaitu dengan cara pembuatan tabel data-data yang diperoleh. Dan yang keempat yaitu dengan analisis data. Data yang ada kita olah berdasarkan analisa. Analisa yang kita mampu bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, bagaimana sesuatu itu terjadi pasti melalui suatu proses pemikiran analisa, ya. Baik, kemudian yang kedua adalah data, pengolahan data kualitatif, ya. Data kualitatif, data yang tidak bisa diangkakan, ya, karena berisi tentang pernyataan-pernyataan di sini. Maka langkah-langkah pengolahan data kualitatif
Yang pertama reduksi data, ya. Kemudian setelah melakukan reduksi data, yaitu menyajikan data. Dan yang terakhir, memverifikasi atau menarik kesimpulan, ya, memverifikasi atau menarik kesimpulan. Nah, inilah pengolahan data secara kualitatif, ya, dan secara pengolahan data kuantitatif. Kepada para siswa, materi pembelajaran video yang keempat ini saya akhiri sekian. Kalian bisa memperluas atau memperdalam materi tentang bagaimana mengenali jenis-jenis data, bagaimana teknik pengumpulan data, dan bagaimana cara pengolahan data. Mungkin Anda bisa mencari referensi yang lain atau literasi yang lain yang bisa melengkapi pengetahuan Anda di dalam pengumpulan data dan cara pengolahan data. Ya. Sebelum Bapak akhiri, ya seperti biasa, karena pesan Bapak, ya, karena ini masih masa pandemi dan kita terus mewaspadai perkembangan COVID-19, bukan semakin menurun tapi semakin bertambah, ya. Ingat ya, 5M, ya, memakai masker dalam aktivitas, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan serta membatasi mobilitas dalam kegiatan sehari-hari. Saya akhiri sekian, mudah-mudahan pembelajaran yang Bapak berikan ini bisa bermakna bagi Anda. Terima kasih.